Selamat datang kembali di channel Rumah Sehat Lansia, tempat di mana kita selalu berusaha menyajikan informasi yang relevan dan bermanfaat untuk kehidupan Anda. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami sebuah topik yang sangat krusial, terutama bagi mereka yang telah memasuki usia emas, yaitu kesehatan jantung. Jantung, sebagai organ vital yang tak pernah berhenti bekerja, adalah penopang kehidupan kita. Ia memompa darah ke seluruh penjuru tubuh, memastikan setiap sel mendapatkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan. Namun, seringkali kita cenderung abai terhadapnya. Terutama ketika kebiasaan sehari-hari yang tampaknya sepele justru perlahan menggerogoti kekuatannya. Bagi banyak orang, terutama yang berusia di atas 60 tahun, menjaga kesehatan jantung menjadi prioritas utama. Ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk memastikan kualitas hidup yang baik di masa tua. Sayangnya, ada banyak mitos dan kesalahpahaman tentang apa yang sebenarnya berbahaya bagi jantung. Seringkali, kita hanya fokus pada hal-hal besar seperti penyakit keturunan atau serangan jantung mendadak. Padahal akar masalahnya bisa jadi bersembunyi dalam rutinitas harian yang kita anggap remeh. Video ini akan membuka mata kita semua tentang 10 kebiasaan umum yang seringkali tidak disadari, namun memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan jantung, khususnya bagi individu di atas 60 tahun. Kebiasaan-kebiasaan ini, yang mungkin sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, bisa secara diam-diam merusak arteri, meningkatkan tekanan darah, dan pada akhirnya membahayakan seluruh sistem kardiovaskular. Dr. James, seorang ahli yang pemikirannya akan kita jadikan rujukan, menekankan bahwa bahkan rutinitas yang paling tidak berbahaya, sekalipun dapat secara perlahan menyebabkan kerusakan yang serius. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk membantu Anda semua, para penonton setia Rumah Sehat Lansia, mengidentifikasi perilaku berisiko ini. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa membuat perubahan-perubahan kecil, namun berarti dalam gaya hidup. Perubahan ini, meskipun sederhana, memiliki potensi besar untuk melindungi jantung kita dan memastikan ia tetap kuat dan sehat selama bertahun-tahun yang akan datang. Kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan ini satu persatu, mulai dari yang ke-10 hingga yang paling umum dan merusak di posisi pertama. Mari kita bersama-sama belajar dan mengambil langkah proaktif demi jantung yang lebih sehat. Permasalahan utama yang seringkali dihadapi dalam menjaga kesehatan jantung, khususnya di kalangan lansia, adalah kurangnya kesadaran terhadap dampak jangka panjang dari kebiasaan sehari-hari. Banyak dari kita cenderung menganggap enteng rutinitas yang sudah mendarah daging, tanpa menyadari bahwa akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menjadi bom waktu bagi kesehatan jantung. Bagi individu yang telah melewati usia 60 tahun, tubuh mengalami berbagai perubahan alami yang membuat mereka lebih rentan terhadap masalah kardiovaskular. Elastisitas pembuluh darah berkurang, tekanan darah cenderung meningkat, dan risiko penumpukan plak di arteri menjadi lebih tinggi. Dalam kondisi seperti ini, kebiasaan buruk sekecil apapun dapat mempercepat proses degenerasi dan memicu komplikasi serius. Salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan adalah sifat diam-diam dari kerusakan yang ditimbulkan oleh kebiasaan ini. Seringkali, tidak ada gejala yang jelas pada tahap awal. Seseorang mungkin merasa sehat dan bugar, namun di dalam tubuhnya, arteri sedang mengeras, kolesterol menumpuk, dan tekanan darah perlahan merangkak naik. Gejala baru muncul ketika kerusakan sudah parah, dan intervensi medis yang lebih agresif mungkin diperlukan. Inilah mengapa pencegahan dini dan pengenalan kebiasaan buruk menjadi sangat vital, terutama bagi lansia yang memiliki cadangan fungsional organ yang lebih terbatas. Kurangnya, informasi yang akurat dan mudah diakses juga menjadi masalah. Banyak lansia mungkin belum terpapar edukasi yang memadai mengenai dampak spesifik dari kebiasaan tertentu terhadap jantung mereka. Mereka mungkin tahu bahwa merokok itu buruk, tetapi tidak menyadari bahaya tersembunyi dari kurang tidur atau terlalu banyak mengonsumsi makanan olahan. Media massa seringkali fokus pada penyakit jantung yang sudah parah, bukan pada faktor risiko yang dapat dicegah melalui perubahan gaya hidup sederhana. Selain itu, faktor lingkungan dan sosial juga turut berkontribusi pada masalah ini. Gaya hidup modern yang serba cepat, ketersediaan makanan cepat saji yang tinggi, garam, dan lemak, serta gaya hidup yang cenderung sedentari kurang bergerak, telah menjadi norma bagi banyak orang, termasuk lansia. Kurangnya fasilitas olahraga yang memadai, keterbatasan mobilitas, atau bahkan isolasi sosial dapat menghalangi lansia untuk mengadopsi kebiasaan yang lebih sehat. Oleh karena itu,
Penting untuk tidak hanya fokus pada kebiasaan individu, tetapi juga pada bagaimana lingkungan dan dukungan sosial dapat memfasilitasi perubahan positif. Kesadaran akan masalah ini adalah langkah pertama menuju solusi. Dengan memahami bagaimana kebiasaan sehari-hari yang tampaknya sepele dapat merusak jantung, kita dapat lebih termotivasi untuk melakukan perubahan. Ini bukan hanya tentang menghindari penyakit, tetapi tentang memastikan bahwa tahan-tahan keemasan dapat dijalani dengan vitalitas, energi, dan kualitas hidup yang optimal. Dalam segmen ini, kita akan membahas lebih dalam 10 kebiasaan harian yang seringkali tidak kita sadari dampaknya, namun berpotensi merusak kesehatan jantung. Khususnya bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, pembahasan ini didasarkan pada pandangan para ahli, termasuk Dr. James, yang menekankan pentingnya pencegahan. 1. Kurang tidur berkualitas. Ini mungkin terdengar sepele, tetapi tidur adalah waktu bagi tubuh untuk memperbaiki diri. Kurang tidur kronis, kurang dari 7-8 jam per malam, dapat meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol, yang pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan peradangan. Bagi lansia, pola tidur seringkali terganggu, dan ini bisa menjadi pemicu masalah jantung. Tubuh yang kurang istirahat juga lebih sulit mengelola gula darah dan lemak. 2 faktor risiko utama penyakit jantung. 2. Pola makan tinggi garam. Garam, atau natrium, adalah musuh utama tekanan darah tinggi. Banyak makanan olahan termasuk roti, sereal, dan makanan kalengan mengandung kadar garam yang sangat tinggi. Konsumsi garam berlebihan memaksa jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah, yang dapat menyebabkan penebalan dinding arteri dan gagal jantung seiring waktu. Lansia seringkali lebih sensitif terhadap efek garam. 3. Gaya hidup sedentari kurang gerak. Di era digital ini, banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya duduk, baik di depan televisi, komputer, atau bahkan saat bersantai. Kurangnya aktivitas fisik secara drastis meningkatkan risiko penyakit jantung, obesitas, diabetes tipe 2, dan tekanan darah tinggi. Jantung adalah otot, dan seperti otot lainnya, ia perlu dilatih agar tetap kuat dan efisien. Bagi lansia, mobilitas mungkin menjadi tantangan, tetapi setiap bentuk gerakan itu penting. 4. Mengonsumsi terlalu banyak gula tambahan. Gula tidak hanya buruk untuk gigi. Konsumsi gula berlebihan, terutama gula tambahan dalam minuman manis, makanan penutup, dan makanan olahan, dapat menyebabkan peradangan kronis, peningkatan berat badan, resistensi insulin, dan peningkatan kadar trigliserida. Semua faktor ini berkontribusi pada risiko penyakit jantung. Gula dapat merusak pembuluh darah secara perlahan, tanpa disadari. 5. Stres kronis yang tidak terkelola. Tekanan hidup, baik dari masalah keluarga, keuangan, atau kesehatan, dapat menyebabkan stres kronis. Stres yang tidak terkelola dengan baik memicu respons lawan atau lari pada tubuh, meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan pelepasan hormon stres yang dapat merusak arteri dalam jangka panjang. Lansia seringkali menghadapi stres terkait usia dan kesehatan. 6. Mary Koch, aktif maupun pasif. Ini adalah kebiasaan yang paling jelas merusak jantung. Bahan kimia dalam asap rokok merusak lapisan dalam pembuluh darah, menyebabkan penumpukan plak, penyempitan arteri, dan peningkatan risiko serangan jantung serta stroke. Bahkan paparan asap rokok pasif pun berbahaya. Poggilan, efek kumulatif merokok selama bertahan-tahan sangat menghancurkan. 7. Konsumsi alkohol berlebihan. Meskipun konsumsi alkohol dalam jumlah moderat 1 gelas per hari untuk wanita, 2 untuk pria mungkin memiliki beberapa manfaat. Konsumsi berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah, memicu detak jantung tidak teratur, aritmia, dan melemahkan otot jantung, kardiomiopati. Hati juga terbebani, yang berdampak pada metabolisme, lemak. 8. Mengabaikan pemeriksaan kesehatan rutin. Banyak lansia cenderung menunda atau bahkan melewatkan pemeriksaan kesehatan rutin karena merasa sehat atau enggan. Namun, pemeriksaan ini krusial untuk memantau tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, dan faktor risiko lainnya sebelum menjadi masalah serius. Deteksi dini adalah kunci untuk pencegahan dan manajemen yang efektif. 9. Isolasi sosial dan kurangnya keterlibatan komunitas. Manusia adalah makhluk sosial. Kurangnya interaksi sosial dan perasaan kesepian dapat meningkatkan risiko depresi dan kecemasan, yang pada gilirannya memicu stres kronis dan peradangan. Studi menunjukkan bahwa lansia yang terisolasi memiliki risiko penyakit jantung yang lebih tinggi. Keterlibatan dalam komunitas
dapat memberikan dukungan emosional dan mendorong gaya hidup aktif. 10. Kurangnya konsumsi serat dan antioksidan. Pola makan yang minim buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan kekengkongan berarti tubuh kekurangan serat dan antioksidan penting. Serat membantu mengontrol kolesterol dan gula darah, sementara antioksidan melawan peradangan dan kerusakan sel yang berkontribusi pada penyakit jantung. Kebiasaan ini sering terlupakan di tengah kesibukan atau preferensi makanan tertentu. Memahami kebiasaan-kebiasaan ini adalah langkah awal. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kita bisa mengubahnya menjadi kebiasaan yang menyehatkan. Setelah kita memahami 10 kebiasaan yang berpotensi merusak jantung, kini saatnya kita beralih ke bagian yang paling penting, solusi dan saran praktis untuk melindungi dan menjaga kesehatan jantung, terutama bagi para lansia. Perubahan tidak harus drastis. Langkah-langkah kecil yang konsisten dapat membawa dampak besar. 1. Prioritaskan tidur berkualitas. Untuk mengatasi kurang tidur, mulailah dengan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten. Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Pastikan kamar tidur gelap, tenang, dan sejuk. Hindari layar elektronik ponsel, tablet, televisi, setidaknya 1 jam sebelum tidur. Batasi kafein dan alkohol di malam hari. Jika masalah tidur terus berlanjut, konsultasikan dengan dokter, karena mungkin ada kondisi medis yang mendasarinya, seperti sleep apnea. 2. Kurangi asupan garam. Ini adalah salah satu perubahan paling berdampak. Baca label nutrisi dengan cermat dan pilih produk rendah natrium. Batasi makanan olahan dan makanan sepat. Daripada menggunakan garam, gunakan rempah-rempah dan bumbu alami untuk menambah rasa pada masakan, seperti bawang putih, jahe, kunyit, lada hitam, atau daun-daunan herba. Biasakan memasak di rumah agar Anda bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan. 3. Lebih aktif setiap hari. Lawan gaya hidup sedentari dengan bergerak lebih sering. Tidak perlu langsung lari maraton. Mulailah dengan jalan kaki cepat 30 menit setiap hari, atau bahkan beberapa sesi 10 menit. Lakukan aktivitas yang Anda nikmati, seperti berkebun, menari, berenang, atau tai chi. Jika Anda duduk dalam waktu lama, bangun dan bergerak setiap 30-60 menit sekali. Konsultasikan dengan dokter untuk menentukan jenis dan intensitas olahraga yang aman bagi Anda. 4. Batasi gula tambahan. Kurangi konsumsi minuman manis, soda, jus kemasan, dan makanan penutup yang tinggi gula. Pilih air putih sebagai minuman utama. Saat membeli makanan kemasan, periksa daftar bahan dan hindari produk dengan sirup jagung fruktosa tinggi, sukrosa, atau dekstrosa di urutan teratas. Nikmati rasa manis alami dari buah-buahan. Mengurangi gula akan membantu mengontrol berat badan dan kadar gula darah. 5. Kelola stres dengan efektif. Stres tidak bisa dihindari, tetapi cara kita mengelolanya bisa berubah. Coba teknik relaksasi seperti meditasi, mindfulness, yoga, atau latihan pernapasan dalam. Lakukan hobi yang Anda nikmati. Jaga hubungan sosial yang baik. Jika stres terasa overwhelming, jangan ragu mencari dukungan dari konselor atau terapis. Meluangkan waktu untuk diri sendiri setiap hari adalah investasi untuk kesehatan jantung. Anda. 6. Berhenti merokok sepenuhnya. Ini adalah salah satu langkah terpenting yang bisa dilakukan siapapun untuk jantung mereka. Cari dukungan dari keluarga, teman, atau program berhenti merokok. Ada banyak sumber daya yang tersedia untuk membantu Anda berhenti, termasuk terapi pengganti nikotin atau obat-obatan yang diresepkan. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk berhenti merokok, dan manfaatnya akan langsung terasa. 7. Batasi konsumsi alkohol. Jika Anda minum alkohol, lakukan dalam batas moderat. Bagi wanita, maksimal 1 gelas per hari. Bagi pria, maksimal 2 gelas per hari. Hindari minum berlebihan, binge drinking. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau sedang minum obat, konsultasikan dengan dokter. Apakah aman bagi Anda untuk mengonsumsi alkohol sama sekali? 8. Jangan lewatkan pemeriksaan kesehatan rutin. Jadwalkan pemeriksaan fisik tahunan dengan dokter Anda. Ini penting untuk memantau tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, dan berat badan. Dengan deteksi dini, dokter bisa memberikan saran atau intervensi sebelum masalah menjadi lebih parah. Patuhi jadwal minum obat yang diresepkan dan laporkan setiap perubahan yang Anda rasakan. 9. Tetap terhubung secara sosial. Lawan isolasi sosial dengan terlibat dalam komunitas.
Bergabunglah dengan klub atau organisasi yang sesuai dengan minat Anda, seperti klub buku, kelompok jalan kaki, atau kegiatan sosial di pusat komunitas lansia. Jaga komunikasi aktif dengan keluarga dan teman. Menjadi sukarelawan juga bisa menjadi cara yang bagus untuk tetap terhubung dan merasa berarti. 10. Perbanyak konsumsi serat dan antioksidan. Perkaya diet Anda dengan buah-buahan, sayuran biji-bijian utuh, dan kacang-kacangan. Usahakan mengonsumsi setidaknya 5 porsi buah dan sayuran setiap hari. Pilih roti gandum utuh, nasi merah, dan oatmeal. Kacang-kacangan seperti almond dan kenari adalah sumber serat dan lemak sehat yang baik. Serat membantu mengontrol kolesterol dan gula darah. Sementara antioksidan melindungi sel dari kerusakan. Dengan menerapkan solusi dan saran ini secara bertahap dan konsisten, Anda dapat membuat perbedaan besar bagi kesehatan jantung Anda. Ingat, ini adalah perjalanan, bukan perlombaan. Setiap langkah kecil menuju gaya hidup yang lebih sehat adalah kemenangan. Setelah kita menjelajahi secara mendalam 10 kebiasaan sehari-hari yang berpotensi merusak jantung dan juga solusi praktisnya, kini saatnya untuk menarik benang merah sebagai kesimpulan dari seluruh pembahasan ini. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah bahwa kesehatan jantung, khususnya di usia emas, sangat bergantung pada pilihan gaya hidup kita sehari-hari. Seringkali, bahaya terbesar bukan datang dari penyakit yang tiba-tiba, melainkan dari akumulasi kebiasaan-kebiasaan kecil yang secara perlahan menggerogoti kekuatan organ vital ini. Pertama, kita telah melihat bagaimana kebiasaan yang tampaknya sepele, seperti kurang tidur berkualitas, pola makan tinggi garam dan gula, serta gaya hidup sedentari, dapat secara diam-diam membebani jantung. Kebiasaan-kebiasaan ini menyebabkan peningkatan tekanan darah, peradangan kronis, penumpukan plak di arteri, dan pada akhirnya melemahkan otot jantung. Panggilan tubuh yang sudah mengalami perubahan alami menjadi lebih rentan terhadap dampak negatif dari kebiasaan-kebiasaan ini. Kedua, pentingnya manajemen stres yang efektif, menghindari merokok, dan membatasi konsumsi alkohol tidak bisa diremehkan. Faktor-faktor ini secara langsung merusak pembuluh darah dan memicu respons tubuh yang berbahaya bagi jantung. Banyak dari kita mungkin sudah tahu bahaya merokok, tetapi dampak stres kronis atau bahkan isolasi sosial seringkali terabaikan. Padahal keduanya juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung secara signifikan. Ketiga, pembahasan ini menegaskan bahwa pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan mengadopsi pola makan yang kaya serat serta antioksidan, kita dapat mendeteksi masalah lebih awal dan memberikan nutrisi yang dibutuhkan jantung untuk berfungsi optimal. Kesadaran dan proaktivitas adalah kunci untuk menjaga jantung tetap sehat. Intinya, menjaga jantung yang sehat di usia lanjut bukanlah tentang melakukan perubahan drastis dalam semalam, melainkan tentang komitmen terhadap langkah-langkah kecil dan konsisten. Setiap pilihan makanan, setiap menit aktivitas fisik, dan setiap upaya untuk mengelola stres adalah investasi berharga untuk masa depan jantung Anda. Dr. James dan para ahli lainnya sepakat bahwa perubahan gaya hidup sederhana memiliki kekuatan besar untuk melindungi jantung dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan baru dan memotivasi kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan jantung. Jantung adalah hadiah tak ternilai. Mari kita jaga sebaik mungkin agar ia bisa terus memompa kehidupan dengan penuh semangat di tahun-tahun keemasan. Para penonton setia Rumah Sehat Lansia, kita telah sampai di penghujung pembahasan yang sangat penting ini. Kami berharap informasi mengenai 10 kebiasaan yang memengaruhi kesehatan jantung, serta solusi dan saran yang telah kita diskusikan, dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan menjadi pemicu untuk perubahan positif dalam hidup Anda. Ingatlah, perjalanan menuju jantung yang lebih sehat adalah sebuah maraton, bukan sprint. Ia membutuhkan dedikasi, konsistensi, dan yang terpenting, kesadaran. Channel Rumah Sehat Lansia selalu berkomitmen untuk menyediakan konten yang informatif dan relevan, yang dirancang khusus untuk mendukung Anda menjalani usia emas dengan vitalitas dan kebahagiaan. Kami percaya bahwa dengan pengetahuan yang tepat, setiap individu memiliki kekuatan untuk mengambil alih kesehatan mereka sendiri dan membuat pilihan yang lebih baik setiap hari. Jantung yang sehat adalah fondasi dari kehidupan yang aktif dan berkualitas di masa tua. Dan itulah tujuan utama kami di sini. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, kami sangat menghargai jika Anda menekan tombol suka, like,
dan membagikannya kepada teman, keluarga, atau siapapun yang Anda rasa membutuhkan informasi ini. Semakin banyak orang yang teredukasi, semakin banyak jantung yang bisa kita lindungi. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar di bawah dengan pertanyaan, pengalaman, atau saran Anda. Kami sangat senang untuk berinteraksi dengan Anda dan membangun komunitas yang saling mendukung dalam perjalanan menuju kesehatan optimal. Dan tentu saja, bagi Anda yang belum bergabung, kami mengundang Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Rumah Sehat Lansia. Kami akan terus menyajikan konten berkualitas tentang berbagai aspek kesehatan dan kesejahteraan lansia. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami dan menjadi motivasi untuk terus berinovasi. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk membuat pilihan yang lebih baik bagi jantung kita. Ingatlah kata-kata bijak ini, kesehatan bukanlah sebuah tujuan, melainkan sebuah perjalanan. Dan dalam perjalanan ini, kita tidak sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Rumah Sehat Lansia. Jaga diri Anda baik-baik, jaga jantung Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya.